Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kepada para wali santri semuanya di kelas 9 dan juga anak-anakku, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang terakhir ya pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, barakallahu fikum. Selamat datang para peserta didik ya di kelas yang baru yaitu kelas 9. Mudah-mudahan di kelas 9 ini kalian lebih semangat dalam belajar dan lebih semangat dalam mengamalkan apa dari ilmu yang telah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Nah, barakallahu fikum. Pada tahun ajaran ini saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi wali kelas di kelas 9. Nah, mudah-mudahan kita akan bisa bekerja sama ya para wali santri semuanya yang kami hormati ya untuk saling kerjasama, saling memberi nasihat ya dalam rangka ya, untuk mendidik ya anda semuanya agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara. Nah, barakallahu fikum, karena tugas mendidik anak adalah tugas yang berat, terlebih di zaman sekarang. Barakallahu fikum. Nah, maka dari itu butuh dukungan dari semua pihak ya, dari orang tua dan juga dari sekolah, terutama guru ya, yang nanti akan bisa saling koordinasi, insya Allah akan menjadi jalan untuk bisa mendidik ya buah hati kita semuanya. Tapi untuk kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengenalan sekolah ya, mungkin karena sudah kelas 9 ini sudah tahu ya, tapi karena sudah lama tidak masuk sekolah, untuk mengobati rasa kangen ya mungkin akan ditampilkan beberapa kondisi sekolah ya saat ini ya. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa bangunan baru ya, ini adalah bangunan baru yang digunakan untuk kantor SD ya, kantor pendidik SD. Nah, barakallahu fikum, dan gedung sebelahnya adalah kantor TU. Nah, kemudian rencana di atas ini adalah digunakan untuk tempat ibadah ya, musola untuk tempat sholat anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya, anak-anak bawah ya, kemudian sementara anak-anak yang besar nanti sholatnya di masjid, rencananya begitu ya. Nah, ini adalah lantai atas ya, tempat SMP. Sudah disediakan juga tempat-tempat untuk cuci tangan ya di masing-masing kelas ya. Sudah kita siapkan semua. Nah, sehingga nanti ketika pelajaran tatap muka, fasilitas ya untuk menjaga prokes insya Allah sudah siap. Nah, kemudian selain sekolah, ini juga ada sarana ibadah berupa masjid yang sudah selesai direnovasi ya, akan lebih nyaman insya Allah. Dan kemudian juga ada tempat sarana olahraga ya, berupa gedung futsal. Nah, tapi qadarullah kita belum sempat untuk memakainya ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa berolahraga bersama ya. Barakallahu fikum. Nah, setelah kita mengenal sekolah kita akan coba menyampaikan di sini tentang materi pelajaran dan juga para pengampu masing-masing pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran tahfidz. Insya Allah akan bersama dengan saya. Saya juga akan mengampu pelajaran hadis dan tajwid. Nah, kemudian ada pelajaran fikih akan diampu bersama Ustadz Ali, tafsir bersama kepala sekolah yaitu Ustadz Zainal. Kemudian Ustadz Abu Risma akan mengampu pelajaran akidah dan bahasa Arab. Ada durus, nahwu, dan sorof. Kemudian untuk pelajaran umum ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TIK, BJOK akan diampu oleh Ustadz Hermawan, dan pelajaran PKN, IPS, IPA, bahasa Jawa akan diampu
ya bersama Ustadz Ma'ruf. Kemudian untuk pelajaran matematika akan diampu oleh Ustadz Ihsan Agung Nugroho, MPD. Beliau adalah ini rekan baru kita ya, guru baru. Nah, mudah-mudahan akan bisa mengajari matematika lebih baik ya, agar kita bisa mempunyai daya saing dengan sekolah-sekolah lain. Nah, kemudian ada pelajaran kitabah yang terakhir akan bersama Ustadz Ramadan Zainul Arifin. Nah, beliau adalah pengabdian ya dari Pondok Pesantren Ukhuwah Sukoharjo. Nah, untuk pelajaran tahfidz memang ada perubahan ya dari target. Jadi pelajaran tahfidz kita targetkan setiap tahun adalah 1 juz. Ya, targetnya setiap tahun satu juz. Siswa itu mampu menyetorkan hafalan sekali duduk ya 1 juz. Nah, jadi sekarang sudah kelas 9. Ya, nanti bisa ya dikejar. Nah, untuk anak-anak bisa setoran ya. Kalau bisa ya sesuai dengan kemampuan untuk bisa setoran berarti 3 juz ya. Juz 30, 29 dan 28. Dan insya Allah sudah ada yang sudah setoran, ada yang sudah setoran 1 juz, ada yang sudah setoran 2 juz. Nanti tinggal melanjutkan dan juga tidak menutup kemungkinan bagi siswa yang punya kemampuan lebih di bidang tahfidz ini bisa dia setoran lebih dari 3 juz. Nah, jadi nanti butuh dukungan dari orang tua semuanya ya, tentang hafalan Al-Quran ini ya. Jadi nanti kalau anak-anak ya untuk bisa menyetorkan hafalan, nah di pertama adalah juz 30 dulu ya, juz 30 diulang-ulang. Nah, disetorkan mungkin kepada orang tuanya dulu, setelah itu disetorkan kepada saya ya dengan bacaan yang baik ya, dan terus akan diulang-ulang dari setoran per surat ya, per halaman. Nanti setoran sekali duduk adalah 1 juz dengan harapan anak-anak akan mutkin ya hafalannya. Nah, kemudian bagi anak-anak yang mungkin punya kekurangan ya dalam menghafal ya, tentunya tidak akan diberi beban ya, paling tidak dia sudah berusaha. Nah, kemudian juga bagi anak-anak Anda semua yang mungkin belum lancar membaca Al-Quran juga nanti dimohon untuk bisa mengikuti program dari membaca Al-Quran dengan benar ya. Mungkin mulai dari membaca Iqra atau bisa dengan tahsin dengan membaca Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Jadi bagi anak-anak yang mungkin punya kekurangan dalam menghafal, minimal dia lulus SMP sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan baik dan benar. Nah, barakallahu fikum, itu tentang pelajaran tahfidz ya sebagai program unggulan di sekolah kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin dari apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan sekolah ya. Dan sebagai penutup ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ini mungkin juga untuk sebagai nasihat untuk saya pribadi, bahwa kita menginginkan untuk anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, tentunya kita butuh contoh dari kita orang tua. Ya, kita harus menyadari bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ya, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, terutama ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ibadah-ibadah yang wajib. Maka mempelajarinya adalah wajib juga. Nah, kita harus mendorong anak-anak kita ya untuk giat semangat dalam menuntut ilmu, dan itu butuh contoh dari orang tua. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga kita harus mempunyai ya semangat hirs dalam menuntut ilmu, karena keutamaan juga sangat besar. Kita harus sampaikan terus kepada anak-anak kita. Nah, sebagaimana dikatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Nah, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Nah, ini adalah keutamaan yang sangat besar ya, sehingga kita harus semangat. Kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang semangat dalam menuntut ilmu. Baik itu ketika di rumah ya, kita juga bisa menghidupkan suasana belajar bersama ya. Nah, jadi anak-anak belajar, kita orang tua juga belajar. Nah, insya Allah nanti akan membuahkan hasil yang baik. Nah, barakallahu fikum. Dan keutamaan yang lain bahwasanya tanda ya
seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah dia paham agamanya. Ya, jadi paham agama merupakan tanda seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadis beliau dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi tariqan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa ya Allah inginkan kebaikan padanya, niscaya Allah akan menjadikannya paham dalam masalah agamanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, paham tidak adanya agama merupakan tolak ukur baik tidaknya seseorang. Kalau seseorang itu agamanya baik, insya Allah ya dia akan menjadi orang yang baik. Nah, jadi kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita paham terhadap agamanya. Terlebih di zaman sekarang ini, ya agama ya semakin jarang yang belajarinya, ya. Maka tentunya tantangan di zaman ini sangat besar, ya. Kita butuh usaha lebih ya untuk bagaimana mendidik anak-anak kita untuk bisa paham agama dan mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita butuh ya kerjasama dari sekolah, dari orang tua dan semua pihak untuk ya dalam mendidik ya anak-anak kita semuanya untuk bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang paham terhadap agama, yang kelak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum. Ini saja dari kata pengantar dari saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semua para santri dan juga ananda semuanya. Nah, barakallahu fikum. Nanti ada form ya di Google Form, mohon untuk nanti diisi sebagai dasar untuk kita dalam pembelajaran tahun ajaran yang baru ini. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.